God, no, that won't keep us apart. Baby, I know, I'm not giving you up. If you want, anytime you want it, baby, bring your body back to me. They can call me foolish and stupid, don't know why I do this, but baby, bring your body back to me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang sangat penting, khususnya bagi kita yang berkecimpung di dunia hukum, yaitu tentang ketetapan menulis kalimat efektif di bidang ilmu hukum. Seperti yang kita tahu, bahasa hukum menurut kejelasan, ketetapan, dan tidak jarang kekakuan, namun di balik itu semua, kemampuan untuk menyusun kalimat yang efektif adalah kunci agar pesan hukum dapat tersampaikan dengan benar dan tidak menimbulkan stafir. Yang pertama, apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan maksud penulis dengan jelas dan tepat kepada pembaca. Dalam konteks hukum, kalimat yang efektif harus mengandung ketetapan hukum yang diperlukan. Hal ini mengingat bahwa dokumen hukum harus menghindari ambiguitas yang bisa menimbulkan berbagai interpretasi. Yang kedua, tujuannya adalah untuk mengurangi risiko kesalahan interpretasi dalam dokumen hukum seperti kontrak, undang-undang, dan putusan pengadilan. Yang ketiga, ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif ada 3. Yang pertama, kejelasan atau clarity. Penggunaan istilah hukum yang tepat dan mudah dimengerti oleh semua pihak sangat penting karena setiap kata dalam dokumen hukum memiliki arti yang sangat spesifik. Yang kedua, kesatuan atau unity. Kalimat harus berfokus pada satu ide utama sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan mudah tanpa ada pengalihan fokus. Yang ketiga, keringkasan atau brevity. Kalimat harus disusun dengan kata-kata yang ringkas tanpa mengurangi makna yang ingin disampaikan. Kalimat yang terlalu panjang atau rumit dapat mengamburkan maksud yang ingin disampaikan. Itu dia ciri-ciri kalimat efektif. Yang keempat, contoh penggunaan kalimat efektif dalam dokumen hukum. Yang pertama, dalam perjanjian hukum. Para pihak sepakat untuk melaksanakan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 4. Perjanjian ini dan setiap keterlambatan akan dikenakan denda sebesar 1% dari jumlah yang belum dibayar. Kalimat di atas jelas dan efektif karena menyebutkan ketentuan secara spesifik mengenai kewajiban pembayaran dan sanksi keterlambatan dengan angka yang terperinci. Yang kedua, dalam peraturan perundang-undangan. Setiap pelaku usaha yang tidak mendaftarkan usahanya dalam jangka waktu 30 hari setelah mulai beroperasi akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalimat ini sangat jelas dan memberikan informasi yang jelas tentang kewajiban dan konsekuensinya. Maksud dari keduanya adalah kalimat efektif yang dapat menyampaikan pesan secara jelas, tepat, dan tidak bertele-tele. Kalimat ini mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, supaya lebih mudah dipahami. Yang kelima, tantangan dalam penggunaan kalimat efektif di bidang hukum. Meskipun penting, penggunaan kalimat yang efektif dalam hukum tidak selalu mudah. Banyak dokumen hukum seperti kontrak dan undang-undang yang memiliki bahasa teknis yang rumit. Oleh karena itu, seorang penulis hukum harus mampu menyusun kalimat yang mengakomodasi kebutuhan, legalitas, dan tetap mudah dipahami oleh para pihak yang terlibat. Maksud dari tantangan dalam penggunaan kalimat efektif adalah hambatan atau kesulitan yang sering dihadapi ketika seorang mencoba menyusun kalimat yang jelas, padat, dan mudah dipahami.
Kalimat efektif bertujuan untuk menyampaikan pesan dengan tepat dan tidak bertele-tele. Namun dalam praktiknya ada beberapa tantangan yang biasa muncul. Misalnya penggunaan kata yang tidak tepat. Sebelum kita membaca materi kesimpulan, mari kita kembali merefleksikan beberapa hal penting yang telah kita bahas mengenai penulisan kalimat efektif dalam ilmu hukum. Kalimat yang efektif sangat penting dalam dunia hukum karena ketidakjelasan atau ambiguitas dalam bahasa biasa berakibat fatal dalam pengambilan keputusan hukum. Tentu saja, dalam menulis kalimat hukum baik itu undang-undang, kontrak, putusan pengadilan, atau dokumen lainnya, kita harus memperhatikan beberapa prinsip dasar. Yang terakhir, kesimpulan. Kalimat efektif sangat penting dalam bidang hukum untuk memastikan bahwa komunikasi hukum dapat dilakukan dengan jelas dan tepat. Kejelasan, keringkasan, kesatuan, dan ketetapan merupakan ciri-ciri utama dari kalimat efektif dalam hukum. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kalimat efektif, praktisi hukum dapat menghindari kesalahpahaman dan meminimalkan risiko sengketa di kemudian hari. Penyusunan kalimat yang baik akan memperkuat kualitas hukum dan mendukung tercapainya keadilan. Itu dia materi tentang ketetapan menulis kalimat efektif dalam bidang ilmu hukum. Sekian dari saya, terima kasih. This time I want